Jadi kalau kemarin sudah berhasil receive, sekarang kita transmit. Jadi ini sambungannya dari presentasi yang sebelumnya. Jadi mudah-mudahan yang minggu lalu kalian sudah lancar ya instalasi USS untuk receive. Maka itu saya minta pakai sertifikat, jadi udah ketahuan receive dulu. Nah, sekarang kita lanjut transmitnya. Tapi kalau ada pertanyaan untuk yang instalasi receive boleh aja hari ini. Jadi ini ada lanjutannya dari APRS 215 USS Receive Only, yaitu untuk menambah fungsi TX. Dan yang kedua saya mau menjelaskan teknik remote modem. Remote modem yaitu kita menggunakan USS, tetapi modemnya atau radionya, modem dan radionya itu bukan di laptop yang sama, tidak terhubung dengan laptop yang sama, bisa di ruang sebelah, di ruang radio, di antena misalnya, atau malah di kota lain, pulau lain, negara lain. Nah, sekarang fungsi TX, transmit. Nah, ada beberapa metode untuk membuat radio itu transmit. Yang pertama itu kita tekan tombol PTT di mic. Jadi misalnya APRS mau transmit, kita tekan dulu PTT-nya. Itu bisa itu, tapi ya capek juga. Atau menggunakan fungsi Vox di HT. Nah, fungsi Vox ini tidak dianjurkan, karena dia lambat, responnya lambat. Nanti bisa kita bahas masalahnya. Nah, atau menggunakan sinyal PTT ke radio. Nah, ini yang paling bagus nih, yang paling cepat. Jadi langsung PTT-nya ke port di speaker mic, atau menggunakan port di ACC yang ada di radio, di rig biasanya kalau namanya ACC port, atau menggunakan yang di data port. Jadi kadang-kadang ACC atau namanya data, kalau di radio mobil atau radio rig. Nah, transmit itu dia memancarkan data audio yang ngoek gitu, yang kita udah beberapa kali dengar ya dari satelit U86. Gitu. Ngoek itu tuh ada informasinya, dan kita sudah melihat selama seminggu ini apa saja data yang sudah dikirim, misalnya data tektokan, jadi kita saling menyapa teman atau salam atau kondisi telemetri. Nah, modemnya, minggu lalu kita udah bahas, ada hardware, ada software. Nah, yang hardware itu menggunakan 2 chip, XR2211 atau TCM 3105. Nah, bagusnya yang hardware itu sudah ada PTT-nya. PTT-nya selain audio in, audio out, yang ketiga dia ada PTT. Satu pin khusus sudah ada PTT-nya. Tapi ini hardware ya, jadi mahal, satu mahal, dua adalah tidak bisa di-upgrade, sulit di-upgrade. Kecuali yang agen data, yang lain itu sulit di-upgrade. Karena hardware-nya sudah obsolete, udah nggak ada yang support. Nah, kemarin minggu lalu kita udah bahas tentang software, jadi soft modem, menggunakan CPU. Nah, keuntungannya free, sangat mudah menambah protokol. Nah, saya mau cerita tambahan lagi nih. Protokol AX25, di mana data paket radio ini dikirim, sekarang ada protokol baru namanya FX25. FX25 ini update dari AX25 ditambah dengan FEC, Forward Error Correction. Jadi, dia bisa tidak perlu resend packet, tapi dia reconstruct packetnya kalau ada error. Nah, soft modem itu juga lebih sensitif karena dia menggunakan CPU komputer yang jauh lebih mumpuni dibanding modem yang hardware. Bayangkan modem yang hardware itu adalah generasi tahun 1990-an, jadi 30 tahun lalu, di mana pada saat itu CPU masih 8088, 8086 lah, 8088, 286, mungkin yang senior-senior masih pada ingat komputer 286, terus pakai 287 untuk floating processor dan sebagainya. Sekarang software hardware kita sudah sangat canggih dan sangat membuat ini sangat sensitif. Nah, kerugiannya adalah dengan soft modem ini adalah perlu menambah sinyal atau fungsi PTT karena outputnya nggak ada, output PTT-nya tidak ada. Gitu. Nah, ini trikinya yang sekarang malam ini mau saya ceritakan secara singkat. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman untuk menambah sinyal atau fungsi PTT ini. Nah, ini satu dari tiga nih. Satu dari tiga. PTT via serial port. Jadi, PTT via serial port itu yang paling universal. Dia menggunakan sinyal ke ground yang akan membuat TX. Jadi, kalau kita lihat di rangkaian ini, PTT itu akan transmit kalau dia ke ground, kalau dia short ke ground. Bagaimana men-short ke ground-nya? Kita menggunakan satu transistor di mana sinyal RTS-nya kalau naik, RTS yang naik ke TTL 5 volt,
transistor ini akan conduct sehingga dia akan short. Dan saya buat rangkaian ini dalam DB9 ini. Dalam DB9 ini saya taruh ini. Sangat mudah kan? Bentar, aku ambil mana dia? Tadi udah saya siapin. Saya ambil dulu ya. Nah, jadi ini sound card-nya ya. Ini sound card-nya, terus kabelnya. Nah, ini 2 buah DB. Yang satu ini yang serial yang ada RTS-nya itu yang saya buka di gambar ini. Tinggal dicolok sama USB serial. Nah, satu lagi DB ini adalah konektor radio. Pakai formatnya open tracker. Jadi gunanya supaya kalau saya ganti-ganti radio tinggal colok aja. Karena kabel radionya udah ada dengan DB9, tinggal colok. Nah, ini yang paling mudah. Ini yang saya usulkan teman-teman bikin. Rangkaiannya bisa pakai BC237, BC547, pakai 2N, 222 atau 2N, 2222, 2222. Ini sangat mudah, hanya dengan transistor 10 kilo ohm. Diode ini boleh tidak ada diode ini. Ini saya di meja nyolder, jadi ada solder sebelah sini. Nah, ini yang saya usulkan buat teman-teman membuatnya. Ini paling mudah, nanti tinggal tambah satu parameter di darwolf.com. Nanti saya ceritakan. Cara yang kedua adalah pakai GPIO. Buat teman-teman yang menggunakan Raspberry Pi, Raspberry Pi itu ada banyak GPIO. GPIO adalah General Purpose Input Output. Dia sinyalnya logic 1 atau 0, 1, 0. Nah, saya usulkan yang buat Raspberry Pi, ambil GPIO 26, yaitu di pin 37. Nah, caranya gimana? Pin 37-nya ini sama seperti yang sebelumnya dengan yang RTS. Jadi dari pin 37 ini kita colok di sini di sinyal RTS ini. Sama efeknya. GPIO naik high, PTT short ke ground. Very simple. Nggak perlu lagi pakai USB serial ini, nggak perlu lagi. Ambil langsung dari GPIO-nya si Raspberry Pi. Nah, ini di Linux saja ya, karena Raspberry Pi ya Linux. Tapi ada Windows-nya, nggak masalah. Jadi jangan takut buat teman-teman yang belum mulai dengan menggunakan Raspberry Pi, silakan. 300 ribuan itu 300 apa 600 ya, aku lupa sekarang angkanya. Itu sangat-sangat powerful tuh Raspberry Pi buat main-main. Atau kalau mau pakai STB-nya IndiHome. Itu juga boleh. STB IndiHome. Oh, ini dia di meja. Ini kelihatan nggak ya? Ini dia. Ini STB-nya IndiHome yang sudah diinstal Linux. Jadi sudah menjadi Stargate, Apex Stargate. Ini juga bisa merun Direwolf. Dan ini memang running Direwolf. Ini yang Stargate yang NXX-3 nih. Nah, kalau mau belajar itu juga boleh. Nanti kita bikin lagi presentasi lain ngoprek STB. Atau kalau nggak ikut grupnya. Nah, ini ada satu lagi nih. Ini agak aneh. Yaitu sinyal PTT-nya dari chipsetnya CM108, yaitu chipsetnya di sound card. Jadi, sound card itu kalau kita buka, itu ada chipnya tuh. Seperti ini. Nah, ini disolder nih, satu pin di sebelah kiri ini, pin nomor 13, kita solder dengan resistor 10 kilo ohm. Nah, resistor 10 kilo ohm ini kayaknya persis sama seperti yang tadi. Resistor, transistor, terus ke PTT. Jadi ini audionya, audio in, audio out, dan PTT. Tapi ini ya perlu mata yang agak jeli ya. Ini yang udah jadi nih, salah satunya. Kelihatan nggak nih? Ini udah dibungkus nih. Udah dibungkus sama heat shrink, karena biar nggak amburadul. Sangat-sangat kecil. Tapi juga ini hanya untuk Linux. Jadi paling mudah teman-teman menggunakan rangkaian ini. Bikin aja ini, letakkan dalam DB9 sehingga bisa dipakai macam-macam. Bisa dipakai untuk fungsi
berapa tombol di atas. Tuh, mulai lagi recordnya. Nah, ini ada tombolnya. Bedanya apa? Yang teks data, baris yang atas, isinya dengan pesan-pesan, broadcast. Pesan broadcast buat semuanya. Saya lihat teman-teman kalau mau broadcast tuh isinya adalah to-nya YB0X-1, tapi isinya untuk teman-teman. Itu tidak benar. Nah, kemudian ada APRST exposition yang baris tengah, yang tombol seperti ini. Nah, ini isi dengan informasi station ini. Misalnya station ini adalah Satgate, station ini adalah gateway di Jakarta, dan sebagainya. Nah, kemudian di baris bawah ada APRS message, transmit APRS message, isi dengan call sign 7, dan isi pesan. Bagusnya menggunakan APRS message ini adalah di stasiun lawan, dia akan menjadi warna hijau, sehingga gampang dilihat. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Kemudian ini yang broadcast nih, yang bawah ini. Ini adalah APRS position, tapi saya taruh ucapan selamatnya di situ. Ini pesan. Nah, ini isi dengan pesan. Nanti kalau ini akan jadi hijau, cuman maaf ini gambarnya hilang atau kenapa salah save saya. Tapi kita lihat ini aja. Ini ada contoh TikTok nih. TikTok 2 screen ya. Yang screen yang sebelah kiri adalah punya saya, YD0NXX, sebelah kanan punya Om Herwin di Pekanbaru. Perhatikan sini. Nah, RMS mengirim ke saya. Lihat, ini hijau nih langsung. Ini hijau. Ini saya kasih bintang, kita baca sini. Nah, saya lihat ada pesan buat saya, kelihatan hijau. Saya jawab di sini. Saya jawab, selamat pagi, kabar baik. Nah, begitu dia terdigi oleh satelit, lihat ini kan via-nya YB0X-1, dia udah terdigi nih. Artinya semua orang Indonesia bisa dengar. Betul, masuklah di stasiunnya RMS. Menjadi hijau tempat beliau. Kemudian dia jawab, tektokan ya, tek-tok. Nah, ini jawab nih. Dia kirim juga, ini juga terdigi nih. Pasti saya dengar. Nah, saya dengar. Masuk di sini jadi hijau. Gitu. Kemudian saya jawab lagi, tapi ada di bawah, nah, muncul di sini. Nah, ini bagusnya nih. Bagusnya kalau kalian menggunakan ini, teks APRS ini untuk ngirim pesan. Karena di stasiun lawan menjadi hijau dan langsung bisa terlihat. Nah, ini SSID, nggak usah. Nah, ini sekarang beberapa masalah potensial. Ini yang saya lihat waktu di grup ya. Ada, wah ini nggak bisa RX. Nah, pastikan radionya on loh ya. Karena saya sendiri pernah loh kejadian kok nggak bisa RX. Ternyata HT saya lupa di on. Karena buru-buru. Maka itu biasanya sebelum APRS lewat, kita standby, jangan buru-buru. Kalau buru-buru pasti banyak yang salah. Atau kabel audio dari speaker out-nya menuju mic in-nya di sound card, itu hati-hati, bisa salah colok. Ini perhatikan nih. Nah, kelihatan ya. Karena colokannya si sound ini sama besar ini, 3,5 dua-duanya. Sementara di HT, yang satu 2,5, yang satu 3,5. Jadi nggak mungkin salah kan. Nah, kadang-kadang kalau buru-buru, kita salah colok. Nah, audio level jangan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi setting awal di jam 9 di HT kalian ya. Kemudian kalau ada hum, ada noise, pakai ground loop atau perlu isolasi. Sampai sekarang saya nggak lihat ada yang hum. Nah, sekarang tidak TX, nggak transmit. Kenapa kok nggak transmit? Nah, cek sinyal PTT-nya. Mungkin itu yang RTS-nya itu, bukan RTS, USB serialnya lupa dicolok. Nah, yang terjadi di sini adalah colokannya si Bofeng UV82, speaker mic-nya suka nggak pas. Jadi, saya biasanya dorong sisi yang bawah. Untuk masukkan dia ada 2 di atas bawah, sisi yang bawah itu baru dia transmit. Kalau saya tekan yang sisi atas untuk dua-duanya masuk, ternyata nggak mau transmit. Nah, kemudian ada transmit no audio. Jadi dia teks tapi tidak bunyi. Nah, audio dari sound card mesti dicek, dia tidak masuk di radio karena mungkin yaitu salah colok di sound card ini, salah colok karena dia kan persis sama tuh 3,5 sama 3,5. Atau level audio dari sound card-nya terlalu rendah. Jadi ini yang Windows sound card-nya ini settingnya terlalu rendah. Setnya dikira-kira 20%, jangan di 0%. Nah, ada potensi juga nih, kita tersave, tapi bukan yang dari satelit. Nah, itu terjadi namanya local loopback. Itu gara-gara kabel radio, audio dari speaker menuju mic in-nya di HT itu balik.
balik ke. Jadi ada looping karena nggak G-Shield. Nah, itu itu nah itu yang TX ya. Sebelum saya lanjut dengan remote modem, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk yang TX lokal ini? Monggo silakan. Ada pertanyaan. Nah, ini perlu di-mute semua dulu nih. Kira-kira ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Ya Om, saya Om Jo. Ya, Om Jo silakan. Bagaimana cara mensiasati terkadang kalau kita tag itu terbaca juga di ini Om, di firewall. Ya, betul. Itu namanya yang loopback, local loopback. Nah, bagaimana untuk mengatasi loopback itu? Jadi, Om mesti cari sumbernya dari mana? Sumber dari mana? Sumbernya itu ada banyak. Ya, jadi saya tuh ngeceknya 3 level. Yang pertama adalah ini saya cabut. Jadi dari sound card ini konektornya saya cabut. Cek dengan sound card-nya aja. Kita transmit. Tidak boleh ada yang receive. Kalau terbaca receive, berarti loopback-nya tuh ada di sound card-nya. Oke? Ini nggak boleh ada loopback. Begitu udah nggak ada loopback, kabel saya colok lagi. Nah, di saya ini semua menggunakan konektor DB9. Jadi kalau mau ganti-ganti radio, HT, radio, dan sebagainya, itu mudah. Nah, ini saya cek sendiri. Di sini tidak boleh ada loopback. Kalau ada loopback, artinya audio out di konektor balik ke audio in. Balik lagi ke... Jadi Om mesti ngecek di dalam DB9-nya. Jadi bisa jadi kabel audio sama kabel receive-nya itu crossing. Jangan. Jadi kalau ini diatur satu ke pin ini, satu ke pin ini. Jangan dibikin crossing. Nah, setelah itu saya colok dengan kabel radionya. Kabel radionya. Nah, yang saya sudah lihat sekarang adalah meskipun ini tidak ada echo, tapi kabel ke radionya, misalnya contohnya bofeng, kalau HT bofengnya mati, echo-nya muncul. Tapi kalau HT bofengnya on, echo-nya tidak muncul. Itu karena apa? Itu karena ada load impedance. Jadi sewaktu dia on, ada transistor yang on, yang mengirim audio ke sini. Yang ngirim audio itu impedance-nya kecil. Jadi gitu caranya Om Jo. Cek satu persatu. Dari USB-nya pastikan tidak echo, kabel-kabelnya pastikan tidak echo. Hidupkan HT-nya, pastikan tidak echo. Kalau terjadi echo, kabel-kabelnya itu mungkin crossing. Diatur jangan crossing. Ya, jadi ya pastikan misalnya kalau pakai kabel ini ya 2 terpisah gitu. Nah, kalau yang ini kabelnya 1 nih. Saya bikin 1 karena ini kabel pakai dari kabel bekas USB. Jadi di dalam DB9 saya usahakan tidak crossing. Jadi yang 1 ke bawah, yang 1 ke atas. Untuk audio in sama out tidak boleh crossing. Di sini soldernya juga tidak crossing. Jadi gitu Om. Jadi oke. Ya, makasih Om. Kok nggak nanya? Udah saya cek tapi tetap masih ada echo. Ada solusi nggak? Ada, tapi itu nanti aja. Ada lagi pertanyaan? Saya Om. Enggak, silakan. Oh, ya Om. Silakan. Ya, yang kemarin itu pada saat saya receive, nah itu kan saya kemarin pakai 2, yang 1 di desktop, pakai TS 2000-nya, yang 1 pakai HT. Nah, di TS 2000 itu saya receive itu dari HT itu audionya 0 Om. 0 dalam kurung 0 garing 0. Gitu Om. Nah, kadang-kadang juga keseringan dia padahal sudah disetting sebelumnya itu kadang 49, kadang 50. Nah, pada saat tertentu berubah lagi dia Om. Nah, yang kemarin yang saya bikin itu untuk HT itu 0 ya Om. Ya. Nah, kira-kira di mana letaknya itu Om? Om ambil audionya dari TS 2000 dari colokan speaker atau dari ACC? Yang kemarin kan itu sempat saya bilang dari ACC. Nah, sekarang sudah saya colokin itu, ganti itu sudah saya colok dari speaker out di TS
masuk ke mic in-nya di komputer, Om. Ya, kalau saya usul sih pakai ACC. Kalau pakai ACC itu levelnya konstan, nggak berubah-ubah. Kalau dari speaker itu kan tergantung dari knob volumenya. Ya, ya. Kalau di TS sih saya taruh jam 10 udah ini dia. Yang kemarin bisa receive itu ya lumayan lah, banyak yang bisa receive dari kemarin jam 9, 1 atau 2 gitu. Oh, berarti di situ yang untuk HT-nya yang zero itu dari dari speaker out-nya berarti ya. Nah, ya diperhatikan aja. Kalau dari speaker out itu tergantung dari setting volume. Kalau dari ACC itu ada di menu. Menu berapa tuh ya? Berapa sih? 28 ya? Yang paket itu. Nah, itu nanti saya mesti baca manual lagi dari TS2000. Itu ada di menu paket level. Paket levelnya itu. Nah, itu diatur di situ supaya jadi sekitar 50 yang tadi yang saya suka bilang itu. Nah, kalau pakai ACC itu enaknya itu tidak lagi tergantung pada posisi potensionya si volume yang di depan. Pasti konstan, pasti oke. Nah, kalau sudah oke terus gitu. Iya. Jadi saya anjuran saya pakai ACC. Iya, Om, makasih Om. Siap, oke. Enggak, silakan yang lain. Om Yono, Zulkarnain. Zul, silakan. Nah, ini saya baru sekali semalam ya. Kadang bisa menerima banyak gitu. Kadang hanya kemarin sempat cuma 1 gitu yang saya forward ke 8. Itu kira-kira di apa, Om? Apakah dari volume juga yang kurang besar sehingga yang diterima kemudian di code ya sedikit gitu. Makasih Om Yono. Nah, jadi gini, sama seperti di VR, sama di VR adalah kadang kita sukses terdengar, kadang kita nggak bisa dapat siapa-siapa yang dengar kita. Jadi ya harus sabar. Saya juga udah ngalamin kok, garu-garu sendiri, kesal sendiri, itu harus sabar. Iya, betul. Ini main satelit Om. Iya. Makanya yang lain kok bisa banyak, aku loh cuma 1-2. Mungkin posisi juga satu posisi ya, mungkin ada sinyal besar, lampu LED, lampu di jalan, itu suka mengganggu. Saya udah lihat di sini kompleks saya udah ganti lampu LED, noise-nya naik. Aduh, tambah susah dengarnya. Ya itulah. Iya, betul. Kecuali kalau Om Zul punya tanah kosong gitu, wah enak sekali itu. Oke. Ya clear Om, bagus. Gitu Om, jadi ya silakan. Itu setelah saya colok di komputer tuh nge-lag agak lambat. Apa ada pengaruh dari itu gitu kan? Itu saya nggak tahu, tapi kebiasaan saya di sini adalah saya reboot dulu. Jadi biar responnya cepat, sebelum APRS ya saya reboot aja dulu laptopnya. Karena memang semakin lama Windows semakin lama Windows nggak di-reboot, dia semakin lambat. Nggak tahu dari mana, bisa jadi dari sound card driver. Dari Direwolf tidak. Jadi karena kadang-kadang saya buka namanya task manager. Nah, situ kita lihat apa sih yang bikin lambat. Kadang-kadang yang bikin lambat tuh iTunes. Jadi iTunes-nya saya matiin dulu. iTunes-nya si iPhone, saya matiin dulu. Atau Adobe Acrobat. Kita bunuh aja itu di task manager. Itu suka ngaco tuh Adobe Acrobat. Oke, iya. Gitu Om. Jadi coba-coba aja Om. Iya, karena sempat dicopot, iya. Oh, normal lagi gitu ya. Ya, jadi sound card driver-nya mungkin kalau bisa di-upgrade kan sound card driver-nya. Windows sound card driver. Oke. Ya, makasih Om Yono. Siap. Oke, silakan yang lain. Nah, ini jam berapa APRS? Bentar lagi ya. Sekarang ini remote modem nih. Ini menarik nih. Ini buat teman-teman yang sudah beternak APRS ya. Yang udah punya banyak set gate, udah hidup. Masing-masing set gate-nya udah ada radio, ada antena. Nah, ngapain kita bikin setup di laptop Direwolf radio yang terpisah. Kita nebeng aja di set gate itu. Caranya gini. Kita buka setup, lalu LAN, kemudian ketik IP number-nya. IP number dari misalnya
SiteGate yang ini misalnya. Ini biasanya on terus nih, cuman gara-gara malam ini saya matikan. Nah, ini NX3 ini saya connect dari USS. Nah, kalau kita pakai remote modem, Direwolf yang ada di laptop kita nggak perlu on. Nggak perlu on laptop ini yang di lokal, namanya lokal ya. 127.0.0.1 itu kan local host. Itu nggak perlu on. Yang kita hidupkan hanya USS saja, kemudian setup, kemudian ketik yang bagian tab-nya yang LAN, dan ketik IP-nya. Nah, begitu kita text-nya itu ke si SiteGate itu, ke radionya, ke antena itu. Kalau nanya, wah Om ini SiteGate saya dari kota lain, oh boleh aja. Tapi router di kota lain itu perlu setup ya, port forwarding, port 8000-nya itu harus ada di sisi luar. Pakai port forwarding. Nanti IP-nya pakai IP luarnya si router kalian, masuk deh. Berarti bisa pakai DNS itu, Om. DNS. Iya, pakai itu DNS ya, pakai nama DNS free apa itu. Harus dibikin ya. Iya, DNS free kayak IP itu kan saya biasanya remote SiteGate ini saya pernah kemarin ke Palu, saya remote SiteGate ini karena pakai DNS begitu. Iya, pakai DNS. Om bisa ya, Om begitu jadi, ya? Bisa Om. Om Jo coba aja Om. Saya pengen lihat. Jadi kalau Om punya peternakan. Hanya UISS saja kan yang kita gunakan di laptop. Betul sekali Om. Betul sekali. Jadi kalau pakai remote modem ini, Direwolf-nya tidak perlu di on, tidak perlu. Hanya USS. Kemudian jangan lupa setup plan-nya ini. Saya biasa tiap malam pakai ini. Jadi nggak lagi local host lagi. Saya join nebeng ke SiteGate, maka itu SiteGate NX3 kan kadang-kadang suka muncul di satelit karena dia otomatis transmit, tapi saya nebeng gitu. Gitu caranya remote modem. Nah, terus kemudian Om kalau untuk radionya posisinya di mana? Di SiteGate atau di Radio ini SiteGate lah. Kan SiteGate-nya jalan terus. SiteGate kan punya radio. SiteGate itu punya radio. Interface PTT-nya apa semua ada di SiteGate? Betul sekali. Jadi biasanya kayak gini ini ada ininya, interface-nya sini, ada sound card-nya. Berarti di SiteGate semua. Terus ini ke radio, radionya ke antena. SiteGate ini on terus ini on terus. Yang di laptop kan nggak on, hanya kalau IO86 lewat atau ASS lewat baru saya hidupin plannya. Nah itu terus langsung join ke SiteGate. Dicobalah. Oke. Ya, jadi ini satu lagi nih. Satu lagi, catatan akhir, gunakan antena sebaik mungkin. Jadi yang Omni ya, pakai Omni. Level audio yang benar, lebih rendah, slightly under is better. Slightly under is better. Kemudian dari saya itu, tolong jangan pakai Vox, karena responnya lambat. Nanti banyak yang nanya, Om, kenapa ini? Ini kenapa ini? Aduh, ini pas saya tanya, pakai Vox ya? Iya. Jadi, nggak apa-apa kalau dari awal-awal boleh pakai Vox, tapi usahakan bikin yang pakai transistor sama satu resistor itu sangat-sangat membantu. Selesai presentasi saya. Ada lagi pertanyaan sebelum kita masing-masing ke APRS masing-masing? Bentar, kita lihat set ini aja. Oh, masih ada 9 menit. Nah, enggak, silakan kalau ada pertanyaan. Ya sih, Rom. Sudah santai nih, Gimana? Menarik nih, Om. Jadi LAN setting itu dari Direwolf, dari yang lain, anggaplah dari yang lain itu bisa nebeng ke UISS. Nah, bisa dibalik. Dibalik, Om. Dari UISS nebeng ke SiteGate. Jadi ada banyak sebenarnya kalau ada rame-rame pakai USS connect ke satu SiteGate itu bisa bareng-bareng. Jadi oke. Jadi UISS ini nebeng ke SiteGate gitu. Betul sekali. Karena SiteGate-nya sendiri kan udah ngeran ini gateway-nya dan gateway-nya sudah bikin juga. Jadi USS nebeng ikutan dong. Nah, 1, oke. 2, oke juga. 3, oke juga, nggak masalah.
Nanti dia buka Oh. port, portnya bisa banyak. Oke. Bagus ini. Oke Om, makasih Om. Iya. Monggo silakan yang lain. Om, Atau ide-ide. satu lagi Ya. Om, Ya, Om Jo. kalau untuk di target apa ada tambah ini apa? Apa Om? Sorry, putus-putus. Tambah apa Om? Kalau di Satget siapa perlu diatur Pak remote Om? Sorry Om Jo, putus-putus tadi perlu diatur remote apa? Maksudnya untuk di Satget sendiri teratur atau kita atur lagi Om? Nggak perlu. Nggak perlu. Karena apa? Karena port 8000-nya sudah on by default. Oh. Kalau Om ngidupkan Direwolf, itu kan nanti ada baris-baris itu. Nanti kelihatan di bawah port 8000 sudah on. Port 8000 untuk apa? Untuk sharing data itu udah on. Jadi nggak ada lagi yang perlu di-setting. Udah available. Asik ini. Enggak, silakan yang lain. Ya, boleh nanya lagi ya? Boleh. Saya nyoba pakai Bufeng nih untuk receipt. Kemudian kemarin masalah saya pakai 2900. Nah, kalau nanti untuk transmit bisa nggak dengan dua radio yang seperti Om Jo tadi ya, yang satu radio untuk receive, terus transmit dari HT gitu. Karena belum nyoba nih aku. Kira-kira gimana? Jawabannya bisa Om. Bisa ya? Jawabannya bisa, tapi silakan baca manualnya. Nanti saya kasih tahu linknya. User guide PDF-nya itu. Dibacalah. Jangan tanya semua. Tapi bisa. Itu Direwolf itu bisa macam-macam. Mau transmit remote juga bisa. Receive-nya di sini. Bisa. Itu macam-macam. Ya, thank you Om. Ya. Monggo, yang lain. Gimana? Ada lagi pertanyaan? Saya lagi Om, Yasir Om, yang kick off 3 Foxtrot Echo Oscar Om. Gimana? Udah dilihat barangnya? Udah dapat paketnya kan? Gini, apa namanya? Kalau saya baca Direwolf itu kan, wah powerful sekali gitu Om. Tapi kenapa kok Om Yono pakainya UISS gitu Om? Itu aja sih Om. Loh, itu dua hal yang berbeda Om Yasir. Direwolf itu adalah modemnya, UISS adalah interface-nya, user interface-nya. UI, user interface. Karena kita nggak ngetik di Direwolf. Waduh, Direwolf itu dia jalan di background dia. Gitu Om. Sama kayak network card, dia jalan di background, sementara kita menggunakan Mozilla Firefox. Firefox-nya itu tempat kita berinteraksi. Jadi kalau mau pakai boleh, kalau mau pakai UISS ganti Exastir boleh. Boleh. Tapi kan yang pakai Linux nggak banyak, Om. Jadi saya tergantung marketnya aja lah. Marketnya kan Windows, jadi UISS. Oke Om. Thank you Om. Enggak, silakan yang lain. Diam semua nih, nggak ada yang nanya lagi. Kayaknya nunggu PRS lewat nih Om, semuanya. Di-share Om materinya. Apanya? Materinya Om di-share di. Oh ya, siap. Nanti saya ada gambar yang perlu saya masukkan lagi tuh yang hilang, nanti saya share. Itu. Tapi sebenarnya gampang itu. Yang tadi gambar satu transistor atau resistor sama yang PTT COM1, COM2, RTS. Itu aja sebenarnya presentasi saya malam ini. Sama cerita. Karena simpel sebenarnya. Kalau kita sudah bisa RX,
untuk men-TX itu gampang. Yang susah tuh RX-nya itu sebenarnya. Untuk kita menjadi bisa RX itu kadang-kadang paling sulit. Gitu. Jadi, nih. Jadi mohon maaf kita ini ya tutup dulu aja. Kalau ada pertanyaan lain kita bisa lewat grup atau kalau perlu ya kita bikin lagi BIMTEK-nya. Semoga presentasi malam ini bisa membantu teman-teman membuat rangkaian untuk PTT, dan kedua adalah menggunakan UISS dengan benar. Jadi 3 baris itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan kita gunakan sehingga kita bisa tektokan dengan mudah. Jadi akhir kata terima kasih juga buat Pak Wahyudi Hasbi yang telah menyediakan fasilitas Zoom Unlimited-nya yang super sekali ini. Thank you Om Hasbi. Sama-sama. Di 8 nih, telah selalu mensupport kita. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir malam ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan, kalau terlalu cepat atau kurang jelas. Jadi Ya, usul next time kalau mau kita live-kan di YouTube bisa juga lewat Zoom ini. Nggak perlu, karena kalau di YouTube itu kan one way, saya nggak tahu responnya. Kalau ini kan langsung bisa dijawab gitu. Iya. Ini paling enak nih, nggak begitu banyak yang hadir, tapi sudah sangat sudah pernah ngalamin receive PRS, jadi enak ceritanya gitu. Baik, saya tutup. Mungkin Pak Hasbi kalau ada kata penutup dari 8 ini sebagai pemilik mainan. Ada. Lanjut aja. Om Hasbi monitor terus. Lanjut aja pokoknya. Om Sony kalau nggak salah tadi saya lihat join. Om Sony, Ada gimana Om Sony? Komentar lah. Aku bikin sertifikat Om paling. Bikin sertifikat. Bikin sertifikat. PRS sertifikat. Oke, kita tutup ya. Mari kita pindah. Saya mau setup dulu nih, hidupin lagi. Saat gitu yang hidupin nih. Ya, Saya nggak selamat berani malam. naik Om. Iya, Om Yono. Saya nggak berani nengok Om. Terima kasih Om Yono. Terima kasih semua. Terima kasih Om semuanya. Terima kasih. Sama-sama. Kembali di APWRS. Terima kasih Om, terima kasih. Yuk. Monggo. Baik Diwan Didike besok semuanya. rangkaian. Iya, Ya Om Bagus. Ya, Om Dede. Ya, Om Jo. Ya, makasih. Terima kasih. Semoga Sampai sukses ketemu. semua. Ya. Salam sehat untuk semua ya. Salam sehat. Ya, untuk sama-sama. semua. Salam sehat semua. Selamat malam, sehat semua yuk. Yuk. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin live Om, bye-bye. Mari.